Ini segala macam huru-hara di kehidupan aku. Kemarin tuh aku habis ada permasalahan gitu kan, tapi aku mencoba untuk bijaksana lah dalam menghadapinya. Itu nggak pernah ngerti kalau misalnya seorang janda itu butuh sesuatu. Aku kan perempuan, aku mantan miss loh. Aku tuh kan memang lagi naik-naiknya gitu ya kan. Aku kan sedih banget kemarin, sedih banget. Tiba-tiba aku melambung jauh, terbang kayak gitu kan. Tapi aku bangga juga sih dengan my achievement gitu kan. Tapi nggak ada lapangan bolanya kan? Lapangan bola, tapi kita ada lapangan tenis di mana anaknya itu bagus, mungkin itu bisa itu boleh. ngembangin Saya ya. akan mengembangkan bakat itu karena sejatinya aku nggak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama di mana aku salah memilih. Oke, stop. Perkenalkan, saya Irving dari Southgate. Istri-istri mau bahagia, kalian pasti udah nungguin banget kan? Nah, buat kalian yang belum subscribe, mendingan kalian subscribe dulu. Yang belum nyalain lonceng notifikasinya, nyalain supaya pas aku upload video terbaru kalian bisa tahu. Dan jangan lupa tinggalin komen sama like-nya, karena aku pengen tahu apa sih yang ada di pikiran kalian, terutama yang single, married, sama calon janda. Enggak, aku nggak ngedoain itu. Aku sudah memutuskan dalam hidup aku yang ke-27 tahun ini untuk hidup bebas, mandiri, independen. Tapi aku bingung dan aku butuh bantuan seseorang. Aku kayaknya udah mulai mikirin ya, bahwa aku kan, seperti yang kalian tahu, aku janda terhormat. Dimana aku harus tetap stabil di kehidupan aku, apalagi aku udah punya Nio. Aku harus pilih tempat, harus aku stabil secara emosi, fisikal, tempat, dan lain-lain, keuangan. Pokoknya semuanya di kepalaku nih isinya banyak banget nih. Jadi aku pengen cerita sedikit. Aku tuh lagi bingung banget. Bingung sebingung-bingungnya antara hunian atau apartemen. Why? Karena gini loh, Nio kan semakin besar ya kan. Terus aku juga kan di rumah yang ini nih, aku harus meninggalkannya karena aku ngontrak. Cuman karena aku sudah bangkit dari keterpurukan, aku akhirnya memutuskan untuk membeli hunian yang layak atau apartemen yang layak. Nah, cuman aku tuh bingung, takutnya salah-salah. Entah salah angsurannya, nanti aku di tengah-tengah nggak bisa bayar, termasuk masuk ke gosip ya kan, atau aku beli rumah tapi isinya nggak estetik. Nah itu aku bingung nih, aku pengen nanya aja lah langsung ke ahlinya, supaya keputusan aku tidak salah seperti keputusan aku ketika menikah kemarin. Beliin aku rumah dong atau nggak apartemen please. Kenapa galau banget? Sekarang kan udah gampang. Nggak gitu loh. Gimana? Jadi Kak, sebelumnya ya aku pengen cerita dulu ini segala macam huru-hara di kehidupan aku. Kemarin tuh aku habis ada permasalahan gitu kan. Tapi aku mencoba untuk bijaksana lah dalam menghadapinya. Cuman aku bingung nih, kayak gini loh, kayak misalnya female atau male itu nggak pernah ngerti kalau misalnya seorang janda itu butuh sesuatu. Kemarin lampu aku mati, air aku mati, udah gitu, apa tuh namanya, tangga tuh ya kan, retak, padahal aku baru ganti keramik, udah gitu ada tikus di dalam selongsongan, apa sih itu namanya tuh Kak? Pipa. Ya aku kan nggak tahu, aku kan perempuan, aku mantan miss loh, masa aku harus tahu tools yang aku nggak mesti tahu sih. Gitu-gitu ya. Aduh, itu aku bener-bener nggak tahu gitu. Udah gitu harga cabai kemarin, bawang naik, popok belum, apalagi pembersih piring, lalu juga deterjen, apa namanya, pasta gigi. Aku sampai kayak, Iuran keamanan naik nggak? hah? Iuran keamanan naik nggak? Jujur aku sih bagian sekarang aku sering gosipin ya sama tetangga-tetangga ya kan, kayak dia kerja terus, kayak syuting terus ya kan. Maksudnya gini loh, kayak aku tuh kan memang lagi naik-naiknya gitu ya kan. Habis sedih ya. gitu. Aku kan sedih banget kemarin, sedih banget. Tiba-tiba aku melambung jauh, terbang kayak gitu kan. Jadi kayak nggak tahu lah, mereka tuh kayak kayak ngomongin aku gitu, tapi aku bangga juga sih dengan my achievement gitu kan. Jadi solusinya apa ya? Jadi galaunya di mana? Aku pengen cari apartemen kalau nggak rumah. Oh alah, sebenarnya Yang mahal, yang sebenarnya bukan mahalnya sih, yang bisa udah mah ya. Gue banget. Yang katanya. yang sudah terdepan, Oke. yang sudah seperti negara maju, bukan berkembang lagi, yang sudah semuanya tuh aku tinggal tirai open gitu. Oke. Lampu mati, GPS anak aku di mana?
calon suami di mana gitu. Kayak gitu ya. Semua Jadi bisa kecuali yang terakhir bisa kayaknya nge-Google Map ya. calon suami kita. Memang calonnya juga belum ada. Oke. Gitu iya kan, kita kan berandai-andai aja dulu gitu. Iya Jadi Kak. tadi apa hubungannya sama harga cabai naik ya? Sebenarnya ada hubungannya karena kan itu harus kita Kos ya? kosnya kan gitu. Apalagi kan kalau misalnya aku mencari hunian atau apartemen gitu kan, itu kan relate Kak. Relate. Di mana tempat aku berhuni, disitulah harga cabenya berapa. Oh. Itu hal detail-detail kayak gitu tuh aku pasti perhatikan gitu loh. Ya juga sih, sebenarnya ya gimana pun juga seorang ibu kalau misalkan kita mau cari hunian pastinya harus dekat sama supermarket ya kan. Terus deket juga sama mungkin nanti anak sekolah, terus supermarket. Tadi Betul. supermarket aku udah sebut ya. Iya. Dan Ya nggak apa-apa kalau supermarketnya bisa banyak karena kan memang gini loh, gini. Aku kalau yang buah ya di buah gitu. Kalau sayuran aku pure sayur. Kalau daging ya aku pure daging karena yang memang seada itu aku gitu loh. Tempat nongkrong juga penting loh. Tempat nongkrong. Nah itu juga karena kan aku kan gini loh. Aku tuh kan janda yang masih beraura-aura gitu ya kan. Jadi aku janda butuh kembang ya. kembang yang sangat besar gitu. Rafflesia gitu. Enggak Enggak, dong. bukan. Tapi itu dilindungi loh, Iya, ya kan? Kayaknya Edelweiss ya. deh. Edelweiss. Edelweiss atau Edelweiss. Oke. Iya. Edelweiss ya. Edelweiss deh. Pokoknya yang paling bagus lah bunganya gitu kan. Aku harus menebar pesonaku inilah di kafe-kafe gitu dengan wifi yang kenceng apa gimana. Aku kadang bingung ngabisin duit aku Kompleks juga gimana. ya kebutuhannya ya. Enggak sih sebenarnya kayak cuman cari tempat yang terbaik untuk anakku Jewanio Rizky Abbas. Sebenarnya kalau kebutuhannya banyak, iya sih, emang banyak sih. Tapi solusinya juga tetap ada. Aku cuma butuh 5 Bener. tips yang bisa aku bagi dan sharing ke viewers aku. Karena aku peduli sama mereka, aku sayang sama kalian. Aku jatuh Viewers-viewers kalian yang temenin. mungkin Aku mirip seneng juga kalian ya temenin. kondisinya Iya. ya sama. Yang apa relate. Aku sedih mereka temenin, aku seneng mereka temenin. Masa aku mereka Mau cari nggak apartemen nggak diajak ya. Aku harus ajak dong. Tapi sambil kasih juga tips yang ke mereka. Aku kan nggak pernah pelit. Aku kan sayang kalian. Karena sejatinya aku nggak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama di mana aku salah memilih. Oke, stop! Perkenalkan, saya Irving dari Southgate. Oke, sekarang aku akan mau bagi-bagi 5 tips penting buat para ibu-ibu ya. Apa sih yang menjadi pertimbangan buat memilih hunian? Pertama, developer. Siapa sih developernya? Karena banyak banget sekarang developer yang menebar janji. Oke, yang kedua, lokasi. Ya, lokasinya tuh di mana sih? Dekat nggak sih sama fasilitas? Apa sih yang saya butuhin? Apakah saya ke sekolah, ke kampus, atau mungkin saya buat shopping atau buat hangout? Ya. Yang ketiga adalah investasi. Nah, investasi itu kita mau dong sambil kita pakai, kita juga bisa nih investasi. Nah, cara investasi adalah banyak banget komponennya di mana kita ngelihat harga yang sekarang tuh lagi bagus-bagusnya. Dan jangan termakan diskon. Karena apa? Di saat semua orang diskon-diskonan, harus dipertanyakan, apa sih, kenapa ada diskon segitu besar? Tapi dengan orang-orang yang memberikan cara bayar, kemudahan itu sangat ngaruh sekali untuk finansial si pembeli. Kayak gitu. Jadi, dan satu lagi, tahuin apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda butuhkan. Karena kalau dari situ banyak-banyak nanya, nanti kita akan makin ngerti. Dan di saat kita udah dapetin yang kita mau semua, nggak akan ada lagi nih galau kayak gini nih. Ya. Wow, kayaknya aku mau langsung beli apartemen deh. Tapi kayaknya kurang lengkap kalau misalnya aku nggak bahas properti atau hunian atau rumah. Dimana aku nggak mau lagi salah pilih atau terburu-buru untuk memutuskan sesuatu karena ending-endingnya aku menyesali apa yang kuperbuat. Bener banget. Kakak 5 tips untuk aku dan ibu-ibu para single yang akan menikah. Gimana Janda-janda- tipsnya supaya bahagia? Iya, dan janda-janda Reunion, terhormat juga. So mereka tuh hidupnya terarah gitu. Yes. Gak kayak aku. Don't worry. Apa tuh Kak? Ratu, aku ini seorang konsultan properti. Jadi aku nih netral nih. Aku akan mencari tahu dulu kebutuhan Ratu tuh seperti apa. Nomor 1, kita tadi Irving udah bilang,
kita harus tahu dulu apa yang kalian butuhkan gitu kan. Berarti mereka berdua sepakat akan hal itu. That's right. Terus yang kedua, sebenarnya sih sederhana aja. Kalau kita mau beli apartemen atau mau beli rumah, itu kan sebenarnya banyak cara ya. Bisa beli cash, bisa beli dengan cicilan ke developer, ataupun dengan KPR. kredit ya, kredit dengan bank. Nah, lalu satu lagi, sebenarnya tadi sih Irving udah ceritain semua sih tips-tips yang penting ya. Fundamental untuk memilih hunian atau apartemen itu sama aja sebenarnya. Yes, Nah, yang spesifiknya betul. mungkin dari konsultan properti seperti kakakku tersayang ini, tolonglah adekku ini. Kak, tolonglah Kak, janganlah sampai aku salah lagi. Benar, Aku tuh duit aku tuh di ATM tuh udah ready. Tinggal transfer ya. aduh kok transfer? Terus gimana? Kan Korofi Can you? bill in. Ada teman aku baik sekali. Oke. Gitu, nanti dia yang bayar. Oh gitu ya? Iya. Udah nggak zamannya transfer ya. Udah nggak zaman transfer. Jadi gimana tuh Kak? Oke, yang pasti kita tahu dulu nih, kita bankable apa enggak. Oke. Soalnya kalau kita bisa disupport bank, jadi uang yang kita harus keluarkan untuk membeli apartemen itu nggak harus digelontorkan semua beli cash gitu. Misalkan mau beli apartemen berapa? 2M. Kalau kita bayar 2M sekarang semua, mungkin uangnya ada. Tapi kan kita harus mungkin bayar biaya kehidupan sehari-hari. Iya. Terus kebutuhan anak, kebutuhan kita sendiri, terus mungkin juga butuh mobil, ya kan? Mertua belum dikirim. Mertua, ya udah ada mertua yang baru. Belum ada sih, Oke, tapi kan ya calon persiapan ya kan Orang gitu. tua dulu deh. Terus kalau kita udah tahu nih, oke, aku pendapatan income-nya nih sebulan X gitu ya. Iya. Terus kebutuhan-kebutuhan aku sekian. Paling bagus adalah kalau membeli hunian, cicilannya itu 1/3 dari pemasukan kita. 1/3 misalnya. Gini deh, yang 500 juta, 1/3-nya itu berapa tuh Kak? 500 bagi 3 lah ya. Ya Kakak hitungin dong Kak. Aku bukan kalkulator ya, 165 juta deh. Tuh, itu KPR-nya tuh. Nah kalau yang se-M Kalau Kak, pemasukannya 500 juta. ya kalau yang se-M, Berarti sekitar 333 juta. nah oke. Berarti kalau yang naik-naik, kelipatan. Tinggal Oh, gitu. tinggal cari kalkulator bagi 3. Itu sebenarnya standarnya ya. Karena aku percaya setiap wanita yang independen, khususnya yang lagi nonton ini, mereka tuh pasti berjangka Kak. Dari yang medium, terus lalu ke atas lagi ke atas, sampai seperti aku sekarang gitu. Jadi aku selalu mendoakan yang baik-baik, maka aku pengen kasih informasi yang baik-baik gitu. Penting. Iya. Soalnya gini, tadi kan Ratu cerita tentang seorang wanita yang independen. Aku independen banget Kak. Baru apa namanya? Ya benar-benar independen dalam arti sebenarnya ya. Iya, malam-malamku sendiri tanpa cintamu lagi. Nah, gini, kita sebagai wanita independen, kita harus smart. Kita harus pintar mengatur keuangan kita. Iya. Oke lah, wanita ini kan butuhnya banyak, appearance, apalagi kayak Ratu yang seorang entertainer ya, yang harus perawatan, terus punya baju yang matching gitu. Tapi kan itu semua tuh bisa kita siasatin kan, gak harus mahal. Tapi kalau kita bisa pilih yang memang cocok sama kita, it's not about the clothes, tapi it's about you, bener nggak? Siapa yang pakai nih, cocok apa enggak? Nah, dengan kita jadi smart lady, kita bisa mengatur keuangan kita. Dan satu tips, oke, mungkin di saat-saat tertentu kita belum bisa punya hunian, harus ngontrak. Iya. Aku ngontrak kok kemarin waktu kejadian musibah itu, aku ngekos di kos-kosan yang intinya aku bisa tidur aja, aku sudah syukur alhamdulillah. Sampai di tahap ini aku bisa mengepakkan sayapku kembali. Karena dulu aku itu stabil sebenarnya, tapi otak dan mentalku sempat rusak beberapa bulan dikarenakan kejadian yang tidak perlu lagi diceritakan dan diingat-ingat. That's why Kak. Yang namanya orang hidup kan, Iya. tapi kan semua itu jadi pelajaran nih. Terlalu banyak pelajarannya Kak. Itu udah cukup. Advance ya. Iya, saya sudah lulus itu. Saya tidak mau lagi bahas Amin, itu. amin. Mending saya bahas properti aja deh. Lanjut Yes, Kak. kita move on. Terus oke, untuk sementara waktu mungkin kita harus ngontrak. Tapi kalau memang income kita sudah membaik, karir sudah jadi bagus, kalau ngontrak terus tuh buang duit, ya, benar nggak?
Tuh dengerin. Iya, gitu. Oke. Nanti bisa dibeliin ya sama Koko. Iya, Oke. iya gitu. Dengerin yang benar. Solusi dari Koko Irving adalah salah satunya nih. Ternyata beli apartemen itu nggak harus brok punya ratusan juta atau MM-an baru bisa punya apartemen. Ternyata enggak. Sekarang nih solutif banget. Tadi Koko Irving cerita nih bahwa ada cara bayar tanpa DP. Sebenarnya Bayangin. pakai DP. Oke. Cara bayar tanpa DP. Ya, jadi kita nggak usah mikirin lagi. Namanya mikirin DP panjang dan lain-lain. Karena DP-nya dibayarin developer. Tuh, nggak usah jadi gadun-gadun. Iya, Cari gadun apa? developer yang baik. betul. Karena cuma kamu bayar nggak tahu 15 juta, DP-nya itu full dibayarin developer. Jadi jangan mau dibohongin sama gadun-gadun. Aku DP-in Gadun apaan sih, ya. Gadun itu bahasa Jawanya sugar daddy. Iya. Oh my god. Jadi Jadi Tidak. jangan dari Jangan tergoda. mulut harimau masuk ke mulut buaya. yes. Oh, ini teruntuk single ladies ya, Iya. yang menuju pernikahan, yang sedang menikah, yang sedang janda, ya janda mau menikah, terserah. Kalian dikasih kaki, tangan, mata, kuping, telinga, dan pikiran. Carilah uang yang halal. Ya, jangan sampai sugar daddy. Kalau sugar yang lain yang manis-manis nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Seperti ini nggak apa-apa gitu. Jangan dosa gitu Kak. Jadi aku pilihnya tuh belinya yang mana? Rumah kah, apartemen kah? Nah, kalau Apa kalian mau battle gitu? kita nggak usah battle, kita udah lihat kok kamu punya kebutuhan kayak apa. Dua-duanya nih. Kebutuhan dua-duanya, apapun yang kamu punya di hunian itu, yang di rumah, semua sudah tercover di apartemen Southgate ini. Apalagi tadi kan Ratu cerita kerjanya banyak, syutingnya banyak. Ibarat kata sibuk banget lah ya. Tapi kan ada anak nih yang butuh tempat yang lebih secure. Terus juga kalau mau jajan-jajan deket, nongkrong-nongkrong juga deket. Security juga bagus, fasilitas banyak. Iya, ini kalau seriusnya nih ya, aku tuh memang benar-benar gini loh. Aku di tahap dimana aku mulai balik lagi seperti semula gitu. Mulai kembali lagi seperti Ratu Rizky Nabila yang dulu. Memang sih lebih terkenal sekarang, syukur alhamdulillah di balik musibah tersebut. Dan income-ku pun lebih naik juga. Hanya saja aku jadi lebih sibuk. Aku butuh tempat yang strategis, mungkin daerah-daerah TBC Matupang atau apa gitu, yang center-center gitu. Masih Jakarta Selatan tempatnya hype banget kan? Iya, karena kebetulan tempat kerjaku yang aku sering syuting itu memang berada di daerah Jakarta Selatan. Sama adalah kayak di beberapa tempat. Cuman aku mikirnya kayak kalau misalnya apartemen, aku memang bener-bener harus pilih kalau misalnya ada DP tanpa angsuran. Gimana tuh? Tanpa DP. Oh, down payment. Iya, misalnya aku mau ambil apartemen nih tanpa tinggal angsuran aja. Iya, tanpa down payment, tinggal angsuran aja. Itu secara nggak langsung sebenarnya membuat aku berpikir untuk bekerja lebih keras loh Kak, untuk membayar tanggung jawab aku itu. Nah, kalaupun rumah pun aku juga punya tanggung jawab di mana aku harus membuat rumah itu hidup. Jadi aku pemilihan lokasinya juga aku butuh tepat tadi yang tadi kakak kasih tahu. Jadi setelah kakak kasih tips aku barusan, aku baru sadar bahwa aku butuh keduanya. Oke, sekarang kita coba ini dulu. Kira-kira nih misalkan sepertiga dari penghasilan Ratu sebulan ya. Anggaplah ini contoh ya, contoh. Itu sekitar misalkan 20 juta per bulan. Itu kamu aman deh, 20 juta. Kebanyakan kok, aku Kebanyakan 3 ya. juta UMR. 3 juta. UMR aku Kak. Kamu bukan endorse-nya banyak. Enggak, aku mau orang biasa aja. Ini pasti gara-gara takut pajak ya, jadinya memang pasti begini ya ngomongnya. Enggak, ini habis ini pajak mau masuk. Iya Kak. Oke, contoh aja. Sekarang kalau boleh aku suggest ya, kita ngobrol-ngobrol nih. Iya. Di Jakarta, rumah landed itu harganya berapa sih? Daerah Jakarta Selatan nih kita ngomong. Kalau daerah ngomong Jagakarsa deh, daerah Andara yang ada rumah Sultan tuh. Iya, ya. rumah Arafi. Iya. Itu setahu aku di kompleks itu harganya udah start dari 2, tuh udah pasti deh, mendekati 3M lebih. Terus kalau misalkan fasilitas ya, kalau di dalam klaster-klaster fasilitasnya emang oke, cuman harganya juga udah nggak murah. Tapi kalau tadi kan Ratu cerita nih,
suka apa ya, maksudnya butuh tempat yang aman, berarti harus ada keamanan 24 hour ya kan. Well, kakak kan pasti udah punya anak dong, Yes. seorang ibu kan. Well, aku hanya ingin memprovide Nio dengan baik. That's my goal sih. Pasti. Gitu. Apalagi kalau sering ditinggal ya nggak? Iya, betul. Kan kita pengennya lingkungannya juga Betul, oke kan. betul. Nah, ini opsi kedua. Kalau rumah tadi aku udah bilang ya, Iya. kurang dari 3 eman lah. Luasan mungkin sekitar 100 meter, 2 lantai gitu. Nah, ada satu lagi yang tadi Koko Irving bilang, Southgate. Southgate itu sebenarnya kalau untuk yang studio sih 1 eman ada ya. Sekitar 1,2 M harganya untuk yang studio luasan 30, tapi DP-nya dibayarin developer. Nah, tapi kayak minimal 2 bedroom deh. Kalau buat untuk Ratu. Princess yang seperti ini nggak mungkin 1 bedroom apa studio, Iya. minimal harus 2 bedroom. Nah, Iya, betul, betul. 2 bedroom kita itu ukurannya start dari 101 atau yang 103. Bukan kaleng-kaleng loh. Wow. Itu udah termasuk boleh dibilang Nio bisa ngerangkak itu. bisa guling-guling kok. Apalagi dia kan ada darah atletnya kan. Kalau- Takutnya muter sana muter sini muter. Aja butuh tempat yang luas. Kalau Iya. ngomongin butuh tempat yang luas, cocok banget. Kenapa? Karena di bawah itu bukan hanya udah kolam berenang, bahkan kita ada wall climbing juga Oh. ada. Tapi Untuk bisa wall anak-anak. climbing. Tapi nggak ada lapangan bolanya kan? Lapangan bola kita Jauh ya? Nggak ada kan? belum ada. Aku takut trauma deh. ya. Iya. Oh, tapi kita ada lapangan tenis di mana anaknya Itu bagus, mungkin itu bisa itu boleh, itu boleh. ngembangin ya. Saya akan mengembangkan bakat itu. Atlet ke Nggak tenis masalah ya. Kemana aja asal jangan yang ditendang-tendang dulu. Oke. Itu dari hati. Nah, karena kalau dan kita juga ada di Southgate itu tower pertama itu yang tadi aku bilang 2 bedroom ukuran segitu, Namanya apa? Namanya apa? elegan tower. Elegan Tahu dong, Tower. dari namanya Namanya aja aja tercermin elegan ya. Iya. Cocok sama Ratu kan. Cocok banget. Yang image-nya adalah janda terhormat yang elegan. Yes, udah Iya, pasti. tapi sekarang sudah mulai barbar. Oh, gitu. Oke. Iya, dikit-dikit lah masuk berita, dikit-dikit salah. Kalau seorang artis itu nggak cuma butuh lovers, tapi juga butuh haters. That's why I need privacy, Kak. Ya. That's why I need Yes, privacy, jadi Kak. ke Southgate itu kan dia menyatu dengan Ion Mall. Kompleknya itu 5,4 Ada hektar. ionnya. Ion Mall-nya ada. Ion yang bukannya belum ada di Jakarta. Pertama di Jakarta Selatan. Pertama. Di Jakarta Wow. Selatan. Tapi kalau misalnya aku ke mall nanti ada yang lihat haters aku, ntar aku gitu. Nah, jadi kalau nggak mau lewat lobby, kita bisa lewat basement. Really? Iya, jadi kalau kita mau belanja, mau apa, tanpa diketahui orang, kita bisa lewat basement. Haters, kamu tidak akan menemukan saya. Apalagi kita lobbynya, security-nya semuanya sudah privacy itu sebenarnya terjaga semuanya. Jadi enak banget, plus dari cara bayar yang segitu mudah. Yang kedua, kita masih ada menikmati insentif PPN. Insentif. Itu tuh lagi happening banget tuh. Yes. Nah, sekarang kan mungkin ya baru transisi ya, mulai pandemi mulai berkurang banyak. Tapi pemerintah tuh dari awal tahun kemarin Ya. ngasih insentif PPN, Ratu. Jangan ketinggalan loh. Jadi Sekarang kalau udah- kita beli primary project nih, biasanya kita harus bayar 10% dari harga price list plus PPN 10%. Iya. Dengan adanya insentif pajak berkurang ya untuk unit tertentu, ada yang 0%, ada yang 5% ya. Iya, jadi kalau misalkan di bawah 2M, dia keringanan pajaknya kan memang 100%. Tapi kalau 2 sampai 5M, dia keringanan pajaknya 50%. Aduh. Artinya, Penting Aku banget gerah. diskon. Aku mendengar insentif, mendengar diskon, mendengar harganya, cara mudahnya tuh aku langsung kayak aduh. oh, satu hal lagi, kalau Apa, ada emang lagi? lagi mikir, Ada lagi? ada banget. Ada lagi? Ada Oke. banget. Ini Oke. eksklusif, Iya. eksklusif loh untuk kalian loh. Aku senang, kalian senang. Aku sedih, kalian jangan sedih. Aku kaya, kalian nanti cobain. Aku open house nanti. Atau aku open apartemen untuk kalian. Ada barbecue areanya juga kok, tenang aja. Ada Ada. Bisa barbecue. ngundang teman-teman kan. Wih, tapi bawa daging masing-masing ya ibu-ibu ya. Nah, Saya nggak ada budgetnya kalau itu. sekarang kan kita harus potluck ya. Iya gitu. Gimana tuh Kak? Kalau misalkan pengen kayak, aku tuh lagi mikirin, aku rencana pengen beli mobil. Hmm. Kita ada program yang dimana kakaknya bisa beli apartemen di Elegan, langsung dapat Hyundai Santa Fe tanpa diundi. Dapat
Hyundai Santa Jadi beli Fe apartemen, tanpa diundi. dapat Santa Fe tanpa diundi. Nah ini enak banget. nih. Mobil langsung Teruntuk. tanpa diundi. Pasangan-pasangan yang mau menikah, ya saya kasih tahu, daripada bingung kendaraannya dijual buat modal, mending beli apartemen lalu dapat tuh mobil gitu. Nah, Ya kan, itu hack number one tuh. Kalau semisalnya kalian sudah berkeluarga atau janda, juga bisa tuh tips dari kakak. Sebenarnya kalau aku sendiri nih, ada conclusion yang aku dapat dari beliau ini adalah ketika kita punya keinginan, kita harus bertemu dengan orang yang tepat. Nah, kita bertemu dengan orang yang tepat, berikan pertanyaan, mau sebodoh apapun itu pertanyaannya, tanyain aja. Iya, karena kita tidak berada di bidang itu, kita tidak ada di profesi itu, jadi tanya aja sesuai needs kita gitu. Jadi aku sangat beruntung banget sudah ketemu sama kamu, satu unit jangan lupa. Nah Kak, aku sekarang pengen merekap dari tadi yang kita bahas itu ya kan, dari A sampai Z, cara membeli apartemen, cara membeli rumah lewat KPA atau KPR, 5 tipsnya dari kakak dan dari kakak. Oke. Driving. Tips untuk mencari apartemen. 1. Harus tahu developernya siapa, track recordnya seperti apa. Kedua, adalah lokasi. Di mana lokasi itu benar-benar prime. Lokasi itu adalah kalau kita bilang transportasi dan akses mau kemana aja, itu harus tahu. Karena lokasi tidak dapat pindah. Ketiga itu adalah investasi. Jadi kalau kita tahu investasinya, kita bisa perkembangan di daerah situ ada apa aja, nah itu akan menjadikan satu investasi yang menjanjikan di tempat kita. Dan jangan sampai mempersulit keuangan kita. Cari cicilan yang paling gampang dan paling mudah. Nomor 4 ya, 4 itu adalah fasilitas apa aja gitu. Kan di rumah itu belum tentu fasilitasnya selengkap dengan apartemen. Jadi benar-benar fasilitas penting, kayak kita ada tenis, wall climbing, renang, gym, sauna, jacuzzi, super duper lengkap. Udah kayak punya tempat perawatan sendiri di rumah untuk kesehatan. Jadi untuk new normal, untuk apartemen udah langsung siap. Yang kelima, anti ribet-ribet klub. Bocor ini, si ribet itu, ngurus tanaman, buang sampah jauh, semuanya di cover di apartemen. Jadi 5 tips ini sudah sangat penting untuk cari apartemen. 5 tips dari aku buat kamu-kamu yang lagi cari hunian. 1, ketahui dulu kebutuhan kamu apa. Terus area kamu beraktivitas tuh di mana aja. Yang ketiga, ini penting banget. Bagaimana keuangan kamu? Apakah kamu pemasukannya monthly atau yearly atau per project? Ini penting. Terus yang keempat itu tentang status kepemilikan dari hunian itu sendiri. Nah, ini yang kelima nih. Tips penting dalam membeli apartemen adalah legalitas diri kita sendiri. Khususnya kalau kamu yang single nggak ada masalah. Tapi kalau kamu yang dalam proses perceraian, ini juga penting. Lebih baik sudah inkrah dulu ya, supaya nggak ada terjadi harta gono gini. Oke, kalau kamu perlu tahu info lebih lanjut, bisa hubungin aku. Si Ratu kok hilang, Ving? Mana ratunya? Ayo kok bulan sama apartemen tadi itu deal itu KPA sama KPR.